Assalamualaikum. Halo sahabat semua. Selamat datang kembali di channel Kang Irman RF. Apa kabarnya nih sahabat semua? Semoga sahabat semua baik-baik saja ya. Bahagia selalu dan selalu ceria dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Topik kali ini akan membahas definisi sumber daya manusia dari segmen manajemen. Di topik kemarin, kita telah membahas definisi sumber daya manusia dari segmen umum, yang dimana sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua definisi, yaitu definisi secara mikro dan definisi secara makro. Ternyata sumber daya manusia memiliki definisi yang sangat luas sekali. Kali ini kita bahas dari segmen manajemen. Sejarah manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan manajemen pada umumnya. Sebelum permulaan abad ke-20, para pekerja tidak dihargai oleh atasannya karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, uang, metode, dan sebagainya. Atasan lebih mementingkan atau memberikan perhatian kepada sumber daya alam daripada kepada sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut manusia masih banyak yang belum mempunyai pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang memadai. Sehingga akibatnya yaitu pemberian penghargaan kepada manusia masih rendah dan dipicu pula oleh jumlah tenaga kerja yang berlebihan, padahal lapangan kerja yang masih sangat sedikit, sehingga mengakibatkan banyak sumber daya manusia yang tidak memiliki pekerjaan. Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian terhadap faktor manusia sebagai sumber daya manusia jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan pengetahuan manajemen, organisasi serikat kerja yang lebih aktif, dan adanya kekurangan tenaga kerja. Dengan adanya faktor di atas, pada sekitar tahun 1950-an, para ahli mengkaji kembali pentingnya peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi. Manajemen sumber daya manusia muncul begitu manusia berkumpul untuk sebuah tujuan yang sama. Perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia merupakan pengembangan dari proses sistematis dalam fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang berupa manusia dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Diperlukan kemampuan dari orang-orang yang berkecimpung dan tertarik di bidang sumber daya manusia, yakni manajer sumber daya manusia untuk berperan aktif serta mampu cepat juga tanggap melihat gejolak pasar tenaga kerja yang seringkali berubah tergantung kondisi eksternal sumber daya manusia, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Satu hal yang pasti dari perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, yaitu adanya perubahan yang nyata dari fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Perubahan dari spesialisasi bidang penanganan pekerja menjadi bagian yang terintegrasi dengan bidang-bidang lain di dalam organisasi. Kebijakan yang diambil oleh bagian manajemen sumber daya manusia kini lebih erat berhubungan dengan rencana strategis organisasi atau kebijakan organisasi. Bagian sumber daya manusia harus mampu mewujudkan rencana strategis organisasi ke dalam bentuk tenaga kerja dan segala hal yang terkait dengannya, yang sesuai untuk organisasi.
Dalam menjalankan sebuah kegiatan pada organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas di bidangnya masing-masing. Tak hanya itu, dalam menjalankan suatu kegiatan pada organisasi yang juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana atasan dapat memanajemen sumber daya manusia tersebut agar kegiatan yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Menurut Mangkunegara, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian remunerisasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Handoko, manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan seleksi, perekrutan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Dari kedua definisi manajemen sumber daya manusia menurut para ahli tersebut, maka manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan perekrutan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pada umumnya, manajemen sumber daya manusia dapat dipahami sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi. Sumber daya manusia ini diarahkan untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun salah satu bentuk penerapan manajemen sumber daya manusia adalah menghadirkan divisi Human Research atau Human Capital. Divisi ini nantinya akan memberikan pengetahuan tentang seputar organisasi, layanan, administrasi, manajemen talenta, pembinaan dan pengembangan, pelatihan, peralatan, pengawasan, hingga sarana hukum bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, peran divisi Human Research atau Human Capital sangat penting agar dapat mencapai tujuan organisasi. Selain berbagai fungsi tersebut, divisi Human Research atau Human Capital juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan perusahaan atau organisasi dengan cara mengimplementasi kultur organisasi ke seluruh sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Kemudian divisi Human Research atau Human Capital juga bertanggung jawab untuk memastikan agar seluruh karyawan atau sumber daya manusia dapat bekerja secara maksimal selama di organisasi dengan cara memberikan pemberdayaan sumber daya manusia. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting untuk mengelola para sumber daya manusia atau karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di organisasi. Ketika sumber daya manusia dikelola secara efektif, maka manajer sumber daya manusia dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk memajukan visi organisasi serta membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis.
Selain itu, manajer sumber daya manusia juga berperan penting dalam memonitor atau memantau keadaan pasar kerja untuk membantu suatu organisasi agar tetap kompetitif dan memiliki daya saing. Cukup sekian sahabat semua. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Semangat terus. Jangan pernah lelah untuk belajar. Teruslah berjuang dan berproses, karena di setiap perjuangan dan proses kehidupan pasti akan ada proses pembelajaran. Tujuannya untuk menguatkan dan menyempurnakan.